Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Faris Rahman Maulana, biasa dipanggil Faris. NIM 2021-3033, mata kuliah Probabilitas dan Statistik. Kelas B semester 2, Teknik Elektro, Universitas Nurul Jadid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai probabilitas dan statistik. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ialah statistik dan statistika. Penjelasan mudah mengenai statistik dan statistika. Statistika adalah sebuah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, kemudian menganalisa data untuk kemudian mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Jadi, statistika itu bisa dibilang prosesnya dan statistik itu hasilnya. Oke. Yang selanjutnya, metode statistika. Ada dua macam, statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sebagai memberi informasi yang berguna. Statistika inferensia merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa mengambil kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi. Ya, begitulah. Dan yang selanjutnya ialah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dideskripsikan dengan menggunakan angka. Dan data kualitatif atau disebut juga data naratif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan semua fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Jadi data kuantitatif ini ialah yang dapat dihitung dan data kualitatif tidak dapat dihitung, misalnya fenomena atau bencana alam dan lain-lain. Dan selanjutnya ialah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat karakteristik yang bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dapat mewakili semua populasi diteliti. Contoh populasi: penelitian tentang motivasi peserta senam zumba di Sanggar Batita berjumlah 100 peserta. Yang contoh sampel, misalnya mengambil 50 peserta secara acak untuk diteliti. Yang berikutnya ialah cara pengumpulan data. Ada dua macam, sensus dan sampling. Sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus yang disebut sebagai data yang sebenarnya true value atau sering juga disebut parameter. Contoh hasil sensus penduduk tahun 1981 memberikan data sebenarnya mengenai penduduk Indonesia, jumlahnya menurut jenis kelamin, menurut umur, menurut pendidikan, dan lain sebagainya. Pada tahun 1974 memberikan data sebenarnya mengenai jumlah menurut pendidikan, menurut daerah, pusat, dan lain sebagainya. Dan juga sensus pertanian dan sensus industri. Masing-masing memberikan data sebenarnya tentang keadaan permasalahan pertanian dan industri. Sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki berupa sampel dari suatu populasi. Data yang didapat dari hasil sampling merupakan data perkiraan. Jadi jika dari 100 perusahaan hanya akan diteliti 100 saja,
maka hasil dari penyelidikannya merupakan suatu perkiraan. Contoh perkiraan jumlah karyawan, perkiraan jumlah modal, perkiraan jumlah populasi, perkiraan rata-rata modal, dan lain-lain. Yang berikutnya ialah penyajian data. Mengapa data perlu disajikan dalam tabel atau grafik? Karena data yang telah dikumpulkan baik berasal dari populasi maupun sampel untuk keperluan laporan atau analisa perlu diatur atau disusun, yaitu disajikan secara sistematis dan rapi. Secara garis besar ada dua cara menyajikan data, yaitu dengan menggunakan tabel dan grafik. Ya, macam-macam grafik. Inilah macam-macam grafik. Yang pertama, grafik batang. Grafik batang adalah sebuah cara penyajian data yang menggunakan grafik. Grafik ini berupa batang, disajikan secara batang. Yang kedua ialah grafik lingkaran. Penyajian datanya disajikan secara bentuknya itu lingkaran. Jadi dinamakan grafik lingkaran. Itu ada 11%. Biasanya kebanyakan dalam bentuk persen. Yang berikutnya grafik garis. Grafik garis adalah bentuk penyajian data dalam bentuk garis. Di situ seperti gambar ada garis-garisnya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau hasil penelitian. Dan berikutnya grafik titik. Grafik titik ialah tidak jauh beda dengan grafik garis, namun di situ ada data titik-titik tertentu dari hasil pengamatan. Jadi menyesuaikan saja dengan hasil pengamatannya. Berikutnya contoh grafik batang. Dalam tabel hasil pengamatan ini jumlah lulusan mahasiswa program S1 Teknik Elektro Unuja tahun 2009 sampai 2014. Lulusan terbanyak itu terdapat pada tahun 2010 dengan jumlah 254 mahasiswa. Ya, dan paling sedikit terdapat pada tahun 2013 dengan jumlah 86 mahasiswa. Dan benar sekali, pada tahun 2010 itu batangnya paling tinggi, dan pada tahun 2013 batangnya itu paling pendek. Dan selanjutnya dalam bentuk grafik lingkaran. Tabelnya masih sama. 2010 itu 254 lulusan mahasiswa. Jadi di situ paling banyak sampai 25%. Dan yang paling sedikit itu 2013 86. Jadi 9% saja. Ini ada tata caranya untuk menghitung persen-persennya ini. Ya, begitu saja. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.